Gini, Saudara Menteri ya, saya mendalami ya. Sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan apa sebetulnya 3 hal prinsip yang paling diinginkan oleh teman-teman honorer ini. Satu, menurut saya status. Buat mereka ini penting, ya. Bahkan kalau ditanya, Pak, yang penting saya kalaupun misalnya gajinya sekian, ya, 1 hari saja saya diangkat dan kemudian pensiun itu nggak ada masalah. Buat mereka itu penting, satu. Yang kedua kesejahteraan, ya kan. Nah yang ketiga baru jaminan. Nah jaminan ini soal pensiun, soal BPJS, kesehatan macam-macam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K kuncinya adalah data. Data non-ASN sekarang ini ada 2. Data non-ASN yang sudah terdata di database BKN. Yang kedua, data honorer yang belum terdata di database BKN. Sementara 2 data ini adalah sama-sama tenaga honorer yang harus diperjuangkan nasib mereka di DPR RI untuk menjadi P3K. Sehingga pada tanggal 13 November 2023 membuat perdebatan atau diskusi panjang antara Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB tentang solusi pendataan non-ASN ataupun tenaga honorer. Kenapa saya katakan diskusi yang panjang? Karena di dalam rapat kerja tersebut hampir 30 menit rapat tersebut membicarakan tentang data tenaga honorer. Hal ini perlu diketahui setiap tenaga honorer supaya mengetahui bagaimana posisinya, apakah dapat diangkat menjadi P3K atau tidak. Saya sarankan teman-teman tenaga honorer, tontonlah video ini sampai selesai, supaya mengetahui apa perdebatan panjang Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, dan apa keputusannya. Mari kita simak dan dengarkan bersama. 4. Terhadap tenaga non-ASN baik yang terdata maupun yang belum terdata, Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. Tuan, Silakan. saya agak khawatir dengan kalimat belum terdata ya. Nanti maksud saya yang terdata itu jadi tersandera oleh mereka yang belum terdata. Sementara kata belum terdata belum kita definisikan dengan akurat sehingga nanti prosesnya panjang lagi. Nah, tadi Pak Menteri sudah mengatakan bagi yang belum terdata jendelanya ada, di mana daerah bersangkutan dengan DPRD menyelesaikan urusannya dan mengirimkannya gitu. Jadi usul saya kata yang belum terdata enak dihapus karena kita selama ini sesuai dengan semangat undang-undang mereka yang sudah terdata, tetapi bisa dibuat di poin 5 atau 6 berikutnya bagi yang belum terdata kita minta agar PAN-RB menyurati ataupun PNB melakukan koordinasi kembali. Gitu Pak Ketua. Ketua, koreksi. Silakan. Saya keberatan terkait untuk menjelaskan verifikasi dan validasi. Kalau di sini melibatkan BPKP, itu secara otomatis BPKP akan melakukan verifikasi dan validasi karena tugas dan fungsinya di sana. Tapi kalau ini dibuat seolah-olah menyelesaikan verifikasi dan validasi, ini akan menjadikan undang-undang ASN yang tadinya untuk menyelesaikan masalah menjadi menambah pekerjaan karena adanya maklar di situ, Ketua. Jadi akan lebih baik untuk menyelesaikan data tenaga honorer. Verifikasi dan validasi itu merupakan pekerjaan dari BPKP. Jadi saya pikir verifikasi dan validasi tidak perlu disampaikan di sana. Demikian Ketua, terima kasih. Iya. Izin Ketua. Silakan. Ini demi Indonesia maju. Nah. Ya koalisi kita bang. Maksud saya ini kan poinnya adalah terkait masalah data.
terkait data. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan gitu kan masalah data tuh. Memang kan tadi kita bicara awalnya bagaimana menyempurnakan data ini untuk menyelesaikan yang di atas awalnya itu kan. Jadi kita kalau mau ya bilang aja langsung mendorong Menpan RB dan BKN berkoordinasi dengan BPKP untuk segera menyelesaikan data yang valid, itu aja. Enggak, ya. Gini, sebetulnya poin ini mencoba membuka terhadap bapak-bapak tenaga honorer yang kemungkinan belum terdata. Sebetulnya ini poinnya. Iya, Ketua. Memang kalau misalnya verifikasi dan validasi itu ya sudah given memang tugasnya BPKP. Iya. Nah, Satu lagi pimpinan, di dalam penjelasan tadi Pak Menteri, di poin 27 halaman 27, hasil pendataan non-ASN berdasarkan instansi yang telah menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab begitu loh. Jadi ngapain lagi masih ada verifikasi dan validasi? Malah membuka peluang untuk bermain begitu loh. Demikian Ketua. Ya, Ketua. Ini kan kita tidak setuju yang belum terdata. ya. Jadi kalau boleh saran dari saya terhadap tenaga non-ASN yang sudah terdata, gitu Pak. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian bla 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 sampai seterusnya Pak. Yang sudah terdata saja. Jadi kan bisa nyusul yang lain. Jadi tidak tersandra itu Pak. Ya, Yang Ketua, kalau itu cuma di kita yang terdata, buat apa dibuat poin 4 itu? Kalau sudah terdata, untuk apa dibuat poin 4 itu? Izin Pak Ketua, kan sudah menyetorkan SPTJM, kemudian BPKP melakukan verifikasi. Ternyata suara teman-teman betul, ada yang tidak adil dari SPTJM itu. Maka perlu diverifikasi supaya keadilan tadi betul. Sudah ditandatangani SPTJM, BPKP menemukan ini nggak sesuai. Yang mestinya tidak masuk dimasukkan. Nah itulah gunanya BPKP tadi untuk independen tadi. Nah, cuman kemarin belum semuanya, baru sampling karena anggarannya belum ada. Maka kita duduk dengan BPKP supaya besok ini, sehingga nanti jika ditemukan ini sudah diterima, ini sudah diterima ikut proses tes dan seterusnya, sudah diterima ternyata nggak benar datanya, ini bodong, ditemukan dapil menemukan, wah ini baru setahun, dibilang 5 tahun. Nah berarti nanti gugur kira-kira gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, jadi itu satu soal, Saudara Iya. Menteri, ya, yang terdata, apakah dia verified apa enggak, ya kan? Tapi yang jadi problem juga adalah yang belum terdata. Nah ini masuknya, oke, ini satu soal betul, saya setuju kalau misalnya sampai yang terdata saja, prosesnya kemudian adalah BKN dan BPKP. Nah, tapi yang belum terdata nih pintunya masuk ke mana tadi? Kita tulisnya gimana? Mau langsung BKN atau juga masuk ke BPKP? Jadi mungkin nanti di poin yang berbeda. Iya, betul. Usulan tadi. Betul. Nah, Gini ini Ketua, kalau supaya- poin 4 itu dibuat seperti ini, terhadap tenaga online untuk mendapatkan data tenaga non AS untuk mendapatkan data yang valid terhadap tenaga non ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Menpan RB, itu kan sudah masuk semua artinya, mengkomodir semuanya. Dibalik kata-katanya. Jadi kita tidak menyatakan terdata, tidak terdata, yang tidak terdata pun sudah otomatis masuk ke dalam situ. Untuk mendapatkan data tenaga non ASN yang valid, Komisi 2 DPR RI mendorong Menpan RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP. Sudah, titik, seperti itu saja. Ya boleh aja, tapi tetap harus ada yang poin 1 yang belum terdata, Pak Wahyu. Ya boleh juga sih. Jadi Ini izin, karena Pak. gini, Oh, iya. jadi ini sekarang BKN dan Kementerian Pan RB itu udah dapat data di BKN dan semuanya sudah pakai SPTJM. Tapi persoalannya juga ada ditemukan dari yang terima itu ternyata nggak sesuai dengan kriteria yang dibuat, kira-kira gitu. Tadi misalnya yang contohnya ternyata yang dianggap 5 tahun ternyata baru 1 tahun. Nah itu kan harus kemudian dikeluarkan, kan kira-kira gitu. Usul konkret Pak Ketua. Bentar loh, tapi problemnya bukan hanya itu. Ternyata ada lagi ditemukan oleh kita semua di lapangan yang belum terdata di luar SPTJM. Nah ini treatment kita gimana kira-kira gitu loh. Lah makanya Ketua saya bilang kan terhadap tenaga non ASN ya
Yang sudah terdata. Iya, ini udah selesai nih, ini masa hilangkan dari itu. Sudahnya belum. Yang sudah terdata. Ini sudah. Nah, kita buat poin satu lagi terhadap yang belum terdata, kira-kira gitu. Iya. Gimana Pak Ergun? Konkret ya Ketua, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non-ASN. Itu sudah mencakup semua, Ketua. Terima kasih. Mencakup semua maksudnya? Ya di situ kan kita mendorong Kementerian PAN-RB, BKN meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi data tenaga honorer. Iya, itu bagi yang terdata. Yang belum terdata dia udah nggak masuk ke BPKP, Pak. Verifikasi data tenaga honorer, berarti yang terdaftar dan tidak terdaftar pasti ada di situ, Ketua. Enggak lah. Ya pimpinan itu ditambah aja yang apa namanya data tenaga honorer dalam kurung, baik yang terdata maupun tidak, gitu aja. Gimana? Kurung ditambah aja dalam kurung. Kurung buka, kurung tutup. Yang sudah terdata maupun yang belum terdata. Loh, enggak, belum terdata itu sekarang justru problemnya masuknya dia di mana, Pak? Usul saya pimpinan, poin 5 aja. Iya, Kita poin 5 selesaikan khusus poin saja. 4 dulu. Jadi udah nggak apa-apa jadi. Poin 4 kita ketuk dulu, Nah, baru kita oke. drafting poin 5, pimpinan. Setuju ya? Oke. Izin Nah. Pak Ketua, Oh. kami diskusi tadi ini, kalau Bapak buka lagi dengan data yang baru, kita akan mulai dari awal, kita nggak akan selesai dalam waktu jangka pendek, kira-kira gitu. Itu yang tadi saya tanya. Iya. Itu yang saya tanya, bagaimana kita merespon terhadap situasi yang ternyata di lapangan. Apakah kirim surat lagi? Tadi kan Saudara Menteri menjawab bisa mulai DPR. Iya, DPR. Nah itu kita simpulkan atau bagaimana gitu? Atau ada misalnya gini, boleh terima lagi dikasih ada surat menteri dalam waktu 2 minggu gitu misalnya. Izin Ketua, menurut saya itu bahaya juga ya. Artinya gini kan, seperti yang saya laporkan tadi bahwa setelah terisi beberapa P3K dan sebagainya dari 2021 sampai sekarang itu, mereka sisipkan lagi yang baru gitu loh. Nah ini nggak habis-habis seperti kata Pak Menteri. Jadi saya pikir sih harus ada timelinenya jelas. Misalnya per tanggal sekian gitu. Misalnya per tanggal berapa saya nggak tahu. Ya, nggak gini, itu memang mungkin bisa jadi terjadi. Tapi memang faktanya ada kayak misalnya yang tadi disampaikan Pak Muras itu. Di rumah sakit umum daerah, di Puskesmas, 15 tahun, mereka udah berkali-kali ngomong sama bupatinya, nyampe ke DPR, nggak ditampung. Nah itu gimana treatmentnya? Ini yang tadi saya bilang, kita harus ada solusinya terhadap yang itu. Tidak mengganggu yang ada, tidak mengganggu schedule, tapi yang kayak gitu tuh juga mereka diperhatikan. Pak Ketua, saya usul panja aja untuk bab itu, tapi di sini dikasih cantolan hasil panja kita nanti akan didiskusikan dengan detail di PAN-RB. Betul harus panja itu Pak Ketua. Masuk satu pintu dari kita. Maksudnya jangan beliau jadi nggak keganggu, jalan saja dengan yang ada. Kita memang harus memperjuangkan mereka-mereka yang secara hakikian memang layak gitu loh. Izin kan begini, izin Pak Ketua. Ini kan ceritanya kita sudah ngasih kesempatan ke kepala daerah ini untuk memverifikasi dengan DPRD dan lain-lain. Udah kita kasih kesempatan ini. Dikirimlah, udah tunggu terus sampai selesai. Nah, muncullah data ini. Nah, maksudnya Pak Ketua betul, tetapi jika ini kita buka, ini akan ngerubah lagi, belum tentu sampai 31 Desember akan selesai. Karena kita nggak bisa memprediksi yang akan kita beresin. Kira-kira gitu. Izin Pak Ketua, Pak Yomo mungkin yang teknis sama Pak Harmen. Ya, saya pikir begitu Pak. Kemarin surat Pak Menteri yang terakhir memang ada batas waktu untuk melakukan pendataan di BKN dan sudah terpenuhi. Kemudian kita lakukan verifikasi, artinya dengan cara melakukan SPTJM. Jadi ketemu tadi. Nah, akhirnya yang tidak melakukan SPTJM itu dianggap tidak sesuai dengan surat Pak Menteri, sehingga kami berpikir fokus kita sebetulnya yang ada tadi, yang data kami sampaikan tadi, sampai dengan Desember 2024.
Nah, kami khawatir kalau misalnya nanti di luar itu akan kita lakukan pendataan lagi, mungkin amanat undang-undang yang menyelesaikan Desember 2024 itu tidak bisa tercapai. Mungkin itu sebagai pertimbangan Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi Ketua. Murad Ketua. Silakan Pak Muras. Saya mau tanya dulu ke Pak Menteri. Sebentar. Murad Pak Menteri. Informasi di daerah bahwa RSUD, BLUD itu memang tidak diperkenankan didata oleh kementerian. Ini apa benar atau enggak? Itu dulu masalahnya. Ya kami berpendapat kan BLUD itu bukan BUMD. Itu bagian dari pemerintah daerah. Jadi kami berpendapat itu juga harus didata. Itu dulu barangkali Pak prinsipnya. Apa betul BLUD itu tidak diperkenankan didata oleh kementerian? Memang waktu itu kita ambil policy tidak untuk didata karena BLUD itu menghasilkan sendiri. Bahkan beberapa BLUD justru nggak mau masuk P3K karena dia pendapatannya lebih gede. Malah turun begitu masuk di P3K. Ke komplain BLUD yang lain karena dia kan sudah menghasilkan sendiri rumah sakit ini dengan pendapatan tersendiri. Sehingga kita putuskan tidak termasuk yang didata, Pak. Bahkan beberapa rumah sakit kayak DKI nggak mau dimasukkan P3K karena pendapatan BLUD-nya lebih tinggi. Nah, kira-kira gitu. Ini sudah kita jelaskan dengan kepala BKD-nya, bupatinya, semua kita minta untuk menjelaskan ini karena terkait BLUD punya pendapatannya sendiri. Kira-kira gitu. Okay. Atau begini, oh silakan Pak Amin. Ya, menambahkan aja Pak Ketua terkait dengan tenaga honorer di BLUD ini. Formasi P3K itu ternyata kan masih diberi kesempatan dia bisa daftar. Ini kejadian di Jawa Timur ya. Kalau dia tidak punya data di BKN, tentu dia tidak memenuhi syarat. Tapi faktanya dia bisa mendaftar dan setelah diverifikasi administrasi memenuhi syarat menjadi peserta tes P3K. Berarti di sini antar daerah ini tidak sama. Nah, oleh karena itu ini butuh penjelasan khusus ini, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, jadi gini Pak, ini ada formasi P3K, ada formasi umum. Nah, jadi udah pasti yang SPTJM ini Bapak sekalian, kalau dia tidak terima tapi nanti ternyata datanya keliru, ini kita anti data pasti di drop. Yang bawah naik, kira-kira gitu. Jadi makanya itu perlunya SPTJM tadi. Kalau yang tadi pasti itu formasi umum, bukan formasi P3K. Tapi jika itu nanti ditemukan, pasti bisa kita drop karena sudah tanda tangan SPTJM tadi. Kira-kira gitu. Terima kasih. Sedikit Pak Ketua. Silakan. Mohon maaf Pak Menteri, saya akan didatangi juga sama pegawai-pegawai dari rumah sakit itu. Faktualnya, saya kira tidak semua daerah mendapat penghasilan yang seperti yang sampaikan Pak Menteri. Di rumah sakit daerah di kota Sukabumi misalnya dan di Kabupaten Sukabumi itu honornya tetap di bawah UMR mereka itu sekitar 1.500.000. Jadi mereka iri kalau dengar yang lain dapat P3K sedangkan RSUD yang BLUD itu tidak diberi kesempatan P3K. Saya kira itu permasalahannya. Jadi honor mereka sama dengan honor biasa, hanya kurang lebih 1.500.000. Tapi mereka katanya menghadapi orang-orang COVID dulu kan, waktu COVID. Itu saja barangkali. Jadi izin Bapak, BLUD ini ada PP-nya tersendiri dan dia bisa mengatur anggarannya sendiri untuk menggaji itu. Jadi tidak tergantung dengan Pemda. Jadi BLUD itu ada PP tersendiri untuk mengatur gaji mereka. Mestinya nanti mereka minta ke direktur rumah sakit untuk menaikkan karena sudah ada PP BLUD tadi. Kira-kira gitu. Pak, tapi gini, ini kan fakta ya, Saudara Menteri ya, yang fakta yang nggak bisa kita hilangkan gitu. Bahwa mereka itu sudah mengabdi dan kemudian mereka tahu bahwa sekarang ada penerimaan. Enggak yang BLUD nih, yang BLUD. Nah, kalau saran saya, itu kan udah kita petakan nih, tinggal dikit lagi aja sebenarnya nih. Kita udah tahu mana yang nggak terdata. Ya, tinggal problemnya yang tidak terdata ini di mana kita masukkan, ya, supaya tidak mengganggu apa yang sudah berjalan, ya. Nah, tadi mungkin bisa jadi saya tidak tahu apakah bisa melalui mekanisme itu. Kita buat panja, ya. Setidaknya kita menerima
ya udah pintunya masuk dari sini ke BKN dan memang harus ada batas waktunya gitu. Misal yang begitu. Nah, kalau pakai lagi melalui daerah apa segala macam itu, waduh memang itu saya nggak kebayang. Satu mungkin juga nanti ada permainan macam-macam, masuk lagi. Yang kedua constraint-nya waktu. Ya izin Pak Ketua, Mbak dulu kan sudah disepakati bersama daerah ada 4 guideline itu kan ya. 4 guideline yang ini menjadi pegangan kami yang disepakati bersama. 1, tidak ada PHK massal. Artinya mereka yang tidak terdata yang dulu kan ceritanya mereka minta takutnya di PHK mereka yang tidak terdata. Nah sekarang kan Bapak udah bikin kesepakatan dengan pemerintah tidak akan ada PHK meski mereka tidak terdata. Betul. Sekarang ini, jadi mereka aman di tempat itu. Dan yang kedua tidak ada penurunan pendapatan. Dan itu sudah kami kirimi surat daerah, tidak boleh menurunkan pendapatan. Jadi sebenarnya dari sini aman mereka, tetap di tempat mereka masing-masing meskipun tidak terdata tadi, karena tidak ada PHK massal tadi. Gini, Saudara Menteri ya, saya mendalami ya. Sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan apa sebetulnya 3 hal prinsip yang paling diinginkan oleh teman-teman honorer ini. 1, menurut saya status. Buat mereka ini penting, ya. Bahkan kalau ditanya, Pak, yang penting saya kalaupun misalnya gajinya sekian, ya, 1 hari saja saya diangkat dan kemudian pensiun itu nggak ada masalah. Buat mereka itu penting 1. Yang kedua kesejahteraan, ya kan. Nah yang ketiga baru jaminan. Nah jaminan ini soal pensiun, soal BPJS, kesehatan macam-macam. Nah jadi mereka ini sebetulnya ya kalau kami saya bilang apa sih susahnya pemerintah ngasih status saja, kira-kira kan begitu kan? Kan kira-kira gitu. Nah oleh karena itu menurut saya tadi itu saya katakan ini tinggal mereka, kita udah tahu petanya nih. Cuman ada sedikit lagi yang tersisa. Karena mungkin ya itu tadi karena ada ketidakpahaman secara komprehensif tentang kebijakan gitu. Kalau sekarang kan kita susah nih, datang ke Pak Muras, kita tanya itu salahnya kepala daerah kalian, kan nggak mungkin kita ngomong kayak begitu. Faktanya mereka sudah ada bekerja tapi tidak terdata. Nah menurut saya kita cari cara ini pintu masuknya mana. Dan menurut saya nggak banyak kali ya. Kayak kemarin itu ini rumusannya jadi sama Menteri ya, kayak di tempat saya itu mereka nggak digaji sama sekali. Status saja. Jadi Anda berapa tahun bekerja? 15 tahun. Terus ya 3 tahun ini kami tangan kontrak. Gajinya nggak ada, nggak digaji. Terus apa yang kalian butuhkan? Ya karena yang lain sekarang mau diangkat JP3K, ya kami ikut juga lah. Walaupun nggak digaji, iya nggak apa-apa. Nah, walaupun tetap pasti kalau ditanya mau digaji, ya pasti mau digaji, iya kan? Gitu. Nah, maksud saya kita nggak bisa juga nutup mata. Ini udah ada di depan mata kita nih. Izin Ketua, panja boleh jadi hasil panja ketika kita verifikasi detail sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini sebenarnya sudah ada saluran-saluran mereka sehingga yang ini jalan dulu. Gitu. Ya baik, ini kami ini karena ada deadline untuk menyelesaikan masalah dari Bapak-Bapak. Tadi saya diskusi kalau membuka ini nggak selesai deadline itu yang janji 2024. Kami diskusi tadi. Nah oleh karena itu kan ada syarat ya. Nah ini kan orang yang di P3 kan syaratnya mereka sudah punya pengalaman bekerja. Ini sepakat, tapi ada data. Kenapa saya nggak bisa ngotot? Karena ditemukan orang udah mengabdi lama, tapi nggak masuk di database yang diajukan oleh kepala daerah, kan gitu. Ini padahal masalahnya di daerah, tapi nggak diusulin. Tapi kita nggak bisa tutup mata dengan mereka. Betul. Nah, tetapi kalau kita buka ini bisa melebar lagi, semua masuk lagi. Nah, mengamputasinya seperti apa kira-kira gitu, termasuk penyelesaiannya. Karena kalau tidak ada data segera selesai, kita nggak punya skenario untuk rekrutmen di 2024. Nah, anggarannya berapa? Kira-kira gitu Pak Ketua. Mungkin ada advice dari Pak Ketua untuk Pak Menteri,
Pak Menteri izin Ketua, bukannya sudah ada SPTJM Pak Menteri? Mungkin dari dasar itu Pak Menteri. Iya, tapi mereka tidak dimasukkan di Tidak SPTJM. dimasukkan, problemnya nggak dimasukkan. Pak. Problemnya di situ. Sudah dimasukkan di SPTJM pun, hasil verifikasi BPKP ini bermasalah. Yang tidak masuk kriteria dimasukkan oleh kepala daerahnya. Maka kita bikin SPTM jika mereka ikut pengangkatan P3K masuk, ternyata di belakang ditemukan, dia kita drop. Itu gunanya SPTJM. Nah, cuman kalau satu-satu ke kami, nggak ada yang SPTJM, ini dengan siapa kami SPTJM-nya? Kan repot satu-satu. Nah, kira-kira gitu, Pak. Iya, saya juga paham itu. Iya. Makanya kita nggak, kalau kita buka lagi, langsung ke kementerian atau ke BKN, oh itu semua lagi pusing kan. Tapi kalau kita biarkan, ya ini soal kemanusiaan juga gitu loh. Mereka, apalagi mereka bilang soal COVID, mereka yang banyak yang meninggal lah, apa segala macam gitu. Atau gini lah, mungkin yang penting begini, DPR dan pemerintah tahu masih ada masalah, ya, ada yang tercecer. Saya kira setelah ini nanti sambil jalan kita diskusikan solusinya kayak gimana, ya. Kita selesaikan, tapi prioritasnya yang ini dulu. Iya ini dulu, iya. Tapi itu jangan kita anggap tidak ada masalah, kira-kira gitu loh. Iya. Ya. Nah, sambil jalan mungkin ada solusi lain ke mereka, itu mudah-mudahan bisa kita temukan gitu. Silakan. Izin Ketua. Ini Ketua. Ya saya sih setuju saja, tapi kan ya biar kita ini punya pegangan semua dan rakyat juga, kalau Pak Pak Endro Kedapil ditanya bisa menjawab dengan baik, harus dibuat dalam kesimpulan, Ketua. Oke, kita buat yang poin 5. Coba di poin 5. Nah, terhadap tenaga non ASN yang belum terdata, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN untuk mencari solusi. Apa? Mencari apa? Apa? Bersama-sama ya. Bukannya mencari, Bang Mardhani, bukan bersama-sama mencari suara. Boleh juga solusi dan suara. Oke. Komisi 2 ya, bersama-sama dengan ya. Bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB untuk Ketua. Izin Ketua. Interupsi Ketua. Ketua. Silakan, Bang. Nah, untuk poin 5 barangkali ini supaya lebih soft barangkali ya. Beban tanggung jawabnya ini supaya enggak berada pada satu pihak. Jadi terhadap tenaga non ASN yang belum terdata, Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Pan-RB untuk melakukan evaluasi terhadap update data yang ada di BKN. Nah, itu masukan Pak Ketua. Ya, maknanya evaluasi ini nanti ya terjemahannya nanti biar Pak Menpan. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Itu nanti lagi-lagi gangguin proses, saya tetap khawatir gangguin proses gitu. Kan yang belum terdata. Ya kan belum ada data, nggak bisa dievaluasi ya soalnya. Ya udah. Jadi tadi yang Pak Mardhani gimana untuk mencari? Kalau saya tadi bersama-sama untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Titik. Minimal ini jadi cantolan kita. Kita minta Pan-RB membuka dulu pintunya. Kita juga siap. Nah, nanti bentuknya panja dan lain-lain bisa kita jalankan. Oke. Boleh juga. Oke.
Ya udah, untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Izin Pak Ketua, Ya, ada pemikiran bahwasanya tetap juga kita harus kaitkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah itu yang selama ini itu tercecer, seperti tenaga kebersihan, petugas rumah sakit, tenaga kesehatan dan lain. Itu yang tercecer, itu yang belum masuk. Sementara satu sisi kalau itu kita buka peluangnya, ini akan mengganggu proses yang bagaimana kita maksudkan untuk yang mereka terhadap sudah masuk dalam SPTJM yang sudah sampai di BKN. Kekhawatiran kita seperti itu saja. Nah, terus bagaimana dapat menangkap yang belum terdata tersebut, tapi mereka sudah menerima SK dari daerah masing-masing. Artinya sah mereka, tidak akan ada penyusupan pembuatan SK baru oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ini yang kita khawatirkan sebagai penyusupan yang akan mengganggu proses, yang akan merusak sistem dan akan mengganggu data-data pegawai honor ini. Oleh karena itu mesti kita mintakan juga dibunyikan, kalau saran saya dibunyikan peran kepala daerah agar membuat surat SPTJM yang kedua yang diusulkan untuk diusulkan baru gitu. Nah, itu yang tadi nanti akan mengganggu proses Pak Samsudizal. Dan menurut saya kita itu kan usulan Pak Samsudizal detail solusinya. Nah, kita cari, kita belum tahu nih penyelesaian gimana. Yang penting kita ingin mereka selesai gitu loh. Bahwa nanti mau dari kepala daerah lagi atau mau dari kita, ya kan, bisa aja nanti yang SPTJM-nya yang tangan Pak Samsudizal, kira-kira begitu. Gitu, itu nanti kita cari solusinya, kira-kira gitu. Oke? Yang penting mereka dulu lah. Ya, Ya, oke. dulu, ya. Belakangan baru kita validasi. Setuju ya? Ya. Oke. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.